Beginilah caranya untuk mengetahui kodam mustika, kodam pusaka, kodam benda-benda bertuah. Jika kamu memiliki benda-benda bertuah, benda keramat seperti halnya cincin, mustika, pusaka, bahkan jimat, mahabbah yang didapat dari seseorang ahli spiritual maupun dari para ustadz, para kiai yang masih belum tahu isinya, yang masih belum tahu daya kawigunannya, dan saat itu kamu hanya disuruh untuk membawanya doang, pasti nanti keluar sendiri. Nah, kalau hal seperti itu kamu alamin, artinya kamu hanya pasrah saja. Jadi media tersebut itu hanya dibawa saja. Jika tidak aktif, sama halnya kamu membawa benda yang kosong. Maka dari itu, di sini saya menjelaskan dan memberitahu tekniknya supaya kamu bisa menerawang benda-benda yang kamu miliki. Bagaimana caranya? Simak terus di channel Sis Gunawan Pawitra. Kali ini saya memegang sebuah cincin. Ini fosil kelor ya. Ini fosil kelor yang udah aktif. Ini udah aktif, sudah pernah saya uji ya, energinya. Ditembak dengan senapan angin, itu tidak pecah gelasnya. Nah, jadi saat ini saya tidak menguji energi ini, melainkan saya memberikan bagaimana cara mengetahui kodam dari cincin ini. Kenapa kok bisa jadi anti tembak? Kenapa kok bisa jadi anti sajam? Kenapa kok bisa jadi pengasihan? Kenapa kok bisa jadi kawibawaan? Dan lain-lain. Sesuai dengan karakter benda yang kamu miliki ya. Tentunya. Nah, caranya yaitu yang pertama, aktifkan sukma terlebih dahulu. Yang kedua, bayangkan bentuk dari benda yang mau diterawang. Yang ketiga, membaca etika. Jadi, ketiga inilah cara untuk menerawang dengan cepat. Yang pertama, kita aktifkan sukma. Jika kalian masih belum tahu bagaimana cara mengaktifkan sukma, simak video saya sebelumnya dan pahami. Nah, jika kalian sudah memahami tentang mengaktifkan sukma, langsung praktekkan teknik ini. Yang pertama, aktifkan sukma. Yang kedua, membayangkan dari bentuk cincin ini. Bagaimana cara membayangkan? Membayangkan itu adalah memvisualisasikan. Jika kita masih belum bisa membayangkan, latihannya kita lihat seperti ini. Kita amati, kita lihat warnanya, bentuknya, coraknya. Setelah kita paham dengan hal tersebut, baru kita memejamkan mata seperti ini. Kemudian kita mengingat kembali bentuk dari cincin ini. Sudah tervisual di depan kita atau belum? Jika belum, kita lihat lagi, kita pejamkan mata lagi, kemudian kita mengingat lagi, membayangkan lagi. Nah, bila udah ada visual atau gambaran di depanmu seperti ini, itu artinya kita udah berhasil untuk memvisualkan benda ini, atau kita udah bisa menduplikatnya, atau bisa mengkopasnya, copy paste dari kenyataannya. Nah, selanjutnya kita membaca etikanya, yaitu Assalamualaikum ya alam gaib, Assalamualaikum ya penghuni alam gaib, Assalamualaikum ya gaib. Apabila di cincin ini ada penghuninya, sudikah kamu keluar untuk menemui saya?
Nah, itulah tekniknya ya. Mari kita praktekkan. Ini saya mengaktifkan sukma. Ini saya rasa udah cukup karena tubuh saya ringan dan hati tenang. Kemudian saya membayangkan, memvisualkan atau mengingat dari cincin ini. Nah, ini udah tergambar di depan saya ya. Bentuknya, corak warnanya udah terlihat. Kemudian saya membaca Assalamualaikum ya alam gaib, Assalamualaikum ya penghuni alam gaib, Assalamualaikum ya gaib. Apabila di cincin ini memiliki penghuni gaib, sudikah panjenengan keluar untuk menemui saya? Nah, setelah itu kita diam saja, pikiran, jangan mencarinya bentuknya seperti apa, serem atau tidak, jangan. Tetap kita diam dan mendengarkan suara di sekitarmu. Ada suara apa saja, itu yang didengarkan, dihayati. Kita diam saja. Bila pikiran berusaha memikir, mencari bentuknya, abaikan saja ya. Dan kembalikan lagi untuk mendengarkan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini saya terlihat ada warna putih di sini keluar. Bentuknya kecil seperti cahaya, tidak beraturan, abstrak ya. Warna putih dari tengah cincin ini keluar dan ke atas sini, letaknya di sini tinggi. Kemudian kita amati saja, Kemudian berbentuk seperti manusia, memakai sorban putih ya, jenggotnya segini, ini, dan wajahnya itu cerah, bersinar gitu, cerah ya, cerah bersinar. Nah, kemudian kita tanya, Assalamualaikum ya gaib, apakah kamu penghuni dari cincin yang saya pegang ini? Terima kasih. Jadi setelah itu kan ada gestur menganggukkan kepala, itu gerak-gerak sendiri ya. Dan di dalam hati ada suara iya. Itu artinya penghuni dari cincin ini itu adalah kenyataan. Karena yang kita bayangkan hanya cincin ini ya. Bukan kita membayangkan sosok gaib yang berwarna putih atau bersorban putih, orang tua, bukan. Kita hanya membayangkan ini. Kemudian tiba-tiba itu terlihat sesuatu selain cincin ini. Ada di samping kanan ataupun samping kiri atau di depan atau di atas. Nah, itu artinya sosok tersebut adalah penghuni dari cincin ini. Nah, itulah cara untuk mengetahui kodam dari benda-benda bertuah, kodam pusaka, kodam mustika, kodam cincin. Hanya perlu waktu 5 menit saja, kamu sudah mahir untuk menerawang. Setelah itu, kita cek, kita buktikan, apakah yang kita terawang itu benar, dengan cara. Nah, sebenarnya, karena ini cincin ya, saya letakkan aja di jari seperti ini. Kemudian kita membaca, Assalamualaikum ya gaib. Apabila di dalam cincin yang saya pakai ini ada kekuatan gaibnya, tunjukkan kekuatanmu. Lalu kita diam saja. Nah, kalau bergetar sendiri, abaikan atau ikuti ya, jangan dilawan. Ini tambah kencang, cukup. Assalamualaikum ya gaib, cukup, berhenti. Cukup. Terima kasih. Ya, ini berhenti sendiri. Nah, itulah cara untuk mengetahui kekuatan dari kodam yang ada di dalam cincin ini. Setelah kita terawang, kita buktikan dengan cara menunjukkan energinya, karena gaib itu memiliki energi, manusia itu memiliki jasad,
Itu bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.